Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, di sini dalam presentasi ini, dalam video kali ini, saya ingin memaparkan secara sekilas mengenai pengantar sistem informasi geospasial dalam level yang lebih advance begitu. Nah, untuk pengantar, saya ingin memulai dengan pertanyaan diskusi. Mengapa sebenarnya kita perlu belajar informasi geospasial ini? Nah, dalam kaitannya pembangunan suatu negara berkelanjutan, yaitu di sini Indonesia, kita mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan berkelanjutan ini, di mana kita sebagai yang paham akan ilmu spasial nantinya akan dapat mendukung proses perencanaan spasial, kemudian database manajemen spasial, kemudian analisis spasial yang mendukung pengambilan keputusan. Karena tidak ada tempat di dunia ini yang tidak memiliki informasi spasial. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yaitu dengan menginventarisasi, dengan melakukan manajemen, kemudian dengan maintenance, melakukan penyimpanan basis data, misalnya dari aspek pertanahannya. Sebenarnya tidak hanya pertanahan, kita bisa juga dari aspek kehutanan, misalnya kemudian dari perencanaan pembangunannya, yang dari dari pembangunan infrastrukturnya atau yang lain-lain. Sedangkan kalau dari sisi pertanahan, kita bisa memulai dengan bagaimana melakukan manajemen data pertanahan, mulai dari pendaftaran pertanahan, kemudian informasi diseminisasi informasi pertanahan, hingga pembuatan sistem informasi administrasi pertanahan. Dengan pengaturan sistem informasi administrasi pertanahan, maka akan bisa meningkatkan pendapatan negara, yang mana dapat digunakan untuk pembangunan negara, untuk mendukung good governance dan untuk meningkatkan nilai doing in business-nya. Nah, di sini dalam rangka yang pertanahan juga yang mungkin bisa digunakan untuk penelitian ini adalah salah satunya adalah tentang kadastar 3 dimensi, di mana informasi spasial ini sebenarnya kita tidak hanya belajar yang ada di permukaan saja, tetapi kita juga bisa belajar manajemen data di atas dan bawah permukaan, di mana bentuk 3 dimensinya. Jadi tidak hanya 2 dimensi informasi spasial sampai ke tahap itu. Nah, dimulai dari teori di AKW ini, sebenarnya ada tahapan bagaimana spasial ini bisa untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan kita harus didasarkan pada pengumpulan data pada tahap awal, karena apabila tidak ada data kita juga tidak bisa mengambil keputusan. Dan walaupun meskipun ada data tetapi tidak diolah dengan baik dan benar, tidak di-maintenance dengan baik dan benar, keputusan yang diambil pun juga bisa jadi salah. Nah, di sini untuk data kita olah untuk supaya bisa menjadi sebuah informasi. Kemudian informasi ini kita tambah dengan informasi-informasi lainnya. Jadi kita harus open minded untuk pertambahan informasi-informasi lainnya sebagai pendukung, baik informasi statistik atau informasi-informasi lainnya. Kemudian akan menghasilkan suatu pengetahuan baru, di mana dengan adanya pengetahuan baru ini kita bisa melakukan analisis lebih lanjut, melihat pergerakannya, melihat polanya, melihat trennya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, apabila kita perhatikan di sekitar kita, sebenarnya kita tinggal di mana ada fitur-fitur di muka bumi ini. Mulai misalnya ada fitur jalan, apabila dipisahkan ada fitur jalan, ada fitur vegetasi, ada fitur perumahan, ada fitur ada persil, kemudian ada perairan yang terdiri dari layer-layer itu. Nah, dalam aspek spasial, layer-layer itu harus kita detailkan lagi, apakah dia masih bisa diturunkan menjadi layer-layer yang lain atau cukup. Misalnya, apakah layer perairan cukup? Nah, kita harus berpikir secara spasial.
karena layer perairan ini sebenarnya terdiri dari beberapa layer. Ada layer selokan, ada layer sungai, kemudian ada layer irigasi. Nah, kita sebagai orang yang paham spasial harus bisa mengabstraksi proses ini dari membawa dunia nyata ke dunia digital, di mana dunia nyata ini kita bagi-bagi menjadi beberapa layer. Nah, dari layer-layer yang kita adopsi atau kita bawa dari dunia nyata ini, sebenarnya ada dua jenis data apabila dibedakan, yaitu ada data vektor dan data raster. Istilah sederhananya, data vektor adalah data yang memiliki informasi geometri, sehingga kita bisa mengekstraksi nilai koordinatnya, kita bisa mengekstraksi panjangannya, kita bisa mengekstraksi luasannya, kelilingnya, luasan dalam bentuk 2 dimensi, ataupun luas permukaan dalam bentuk 3 dimensi asal data vektor. Nah, sedangkan untuk data raster ini adalah kumpulan dari grid-grid, di mana setiap grid ini memiliki ukuran yang sama antar grid yang satu dengan yang lain, tetapi setiap grid ini memiliki nilai tertentu yang berbeda. Nilai tertentu ini bisa mewakili nilai ketinggian, bisa mewakili nilai kepadatan penduduk, bisa mewakili nilai permintaan penumpang, atau yang lain-lain. Jadi nilai di sini tidak melulu tentang ketinggian saja. Nah, ini adalah contoh dari data vektor dan data raster. Data vektor ini apabila titik-titik digabungkan, koordinat titik ada koordinat X dan Y, kemudian digabungkan dengan titik lainnya akan membentuk suatu fitur garis. Nah, fitur garis yang memiliki minimal 4 koordinat, yaitu koordinat X, Y, A, X, Y, B, maka digabung-gabung akan membentuk suatu area atau poligon. Nah, sedangkan untuk data raster ini seperti yang sudah saya katakan, tidak melulu hanya tentang ketinggian. Data raster ada banyak jenisnya. Nah, sebenarnya GIS atau informasi geospasial ini tidak hanya sebuah komputer, tetapi terdiri dari beberapa komponen yang membangun suatu komponen GIS ini yang tidak dapat dipisahkan, yaitu mulai dari hardware. Hardware ini bisa lebih ke perangkat keras yang kita gunakan. Yang sangat menentukan adalah misalnya spesifikasi laptopnya kita bagaimana, atau komputer kita. Itu juga sangat menentukan dalam proses GIS ini. Kemudian software yang digunakan ini tidak hanya ArcGIS, ada QGIS, ada Supermap, kemudian ada Envy, ada software lainnya yang sudah ada metodenya masing-masing, ya, dimana kadang dua software ini memiliki metode yang sama, tetapi apabila kita lakukan processing dengan data yang sama, hasilnya juga akan berbeda. Kemudian ada metode ini dalam kaitannya software ada algoritma yang berada di balik layar. Nah, ini yang menentukan hasilnya itu. Sedangkan untuk metodenya sendiri, ini menentukan juga. Jadi untuk menghasilkan suatu informasi atau keputusan sebenarnya ada banyak cara. Nah, metode-metode ini yang kita harus teliti, metode mana yang cocok untuk kasus yang mana. Kita tidak boleh asal menggunakan metode. Nah, kemudian yang keempat ada people atau orang atau SDM, yaitu sebagai operator yang mengoperasikan sebuah hardware. Yang memilih metode, yang menentukan software adalah kita juga menjadi penentu dalam kaitannya proses GIS ini. Kemudian ada data yang kompleks akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya dibandingkan data yang hanya terdiri dari beberapa variabel saja. Oleh karena itu, fungsi utama dari GIS ini dibagi menjadi 3, yaitu mulai dari manajemen data geografik yang akan kita pelajari pada hari ini, kemudian ada istilahnya pemetaan atau visualisasinya, kemudian yang terakhir ada analisisnya untuk pengambilan keputusan. Nah, ini gambarannya dari kesimpulan slide yang tadi, ada dibagi vektor dan raster, kemudian ada tipe dari vektor file, kemudian ada contohnya, termasuk ada contoh atributnya. Jadi atribut ini adalah informasi pendukung dari data spasial atau data vektor tersebut. Nah, jadi prosesnya ada mulai dari data GIS menjadi
informasi. Ini baru informasi, masih ada knowledge dan wisdom. Jadi informasi di sini hanya dari data spasial dan non spasial yang sudah kita olah dengan GIS. Kita harus open dengan data-data lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan data kita, tetapi sebenarnya apabila kita teliti lebih lanjut ada hubungan kaitannya itu, sehingga bisa menghasilkan knowledge, di mana knowledge ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam proses awal GIS yang terpenting adalah input data. Input data di sini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Yaitu input data ini adalah mengkonversi dari dunia data ke data geospasial. Untuk data primer contohnya pengambilan data dengan surveying, kemudian dengan fotogrametri, dengan penginderaan jauh, dengan hidrografi, ataupun dengan satelit positioning atau dengan GNSS. Nah, sedangkan untuk data sekunder ada contohnya dengan melakukan digitasi dari peta yang sudah ada, kemudian dengan melakukan otomatisasi atau segmentasi, dan yang terakhir dengan melakukan scanning. Nah, kenapa kita harus data yang kita inputkan ini harus kita proses demikian hingga, karena data GIS ini sebenarnya data yang spasial. Kenapa spasial? Karena dalam satu data GIS ini ada 6 komponen yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengolahan. Harus ada pre-processing data, yaitu data spasial ini memiliki informasi extend atau terluar, titik koordinat terluar dari data tersebut, kemudian tipe geometrinya, kemudian ada sistem proyeksinya, kemudian ada atribut atau informasi pendukung data vektor tersebut, kemudian ada informasi waktu, juga ada topologi. Topologi ini adalah hubungan antar geometri, supaya antar geometri ini tidak menyalahi aturan topologi, karena di dalam dunia nyata ini sebenarnya ada aturan-aturan topologi yang tidak terlihat. Misalnya dalam dunia nyata ini, untuk melewati suatu sungai yang sangat deras, ada jalan di atasnya, di mana ada jembatannya. Nah, tidak mungkin kita otomatis jalan tersebut memotong sungai tersebut, jadi harus ada jembatannya. Nah, secara tidak langsung itu mengatur geometri antara jembatan, antara jalan dan sungai. Nah, dimana data-data spasial ini sebenarnya dimiliki oleh sudah ada yang memiliki wewenang untuk mengatur. Misalnya untuk wewenang persil diatur oleh BPN, kemudian untuk wewenang misalnya tentang kehutanan dikelola oleh Kementerian Kehutanan, terkait dengan transportasi Kementerian Perhubungan misalnya. Nah, mungkin saja dari instansi-instansi tersebut memiliki format data yang berbeda-beda. Nah, penting adanya proses interoperabilitas, di mana interoperabilitas ini menyimpan dalam suatu basis data, supaya data yang meskipun berbeda formatnya, tetapi bisa digunakan untuk instansi yang lain. Jadi ada tukar guna data atau read one use many time untuk mendukung kebijakan satu peta yang menjadi visi utama di Indonesia ini. Nah, dalam kaitannya digitasi yang tadi data sekunder, perlu adanya georeferencing setelah kita melakukan input data digitasi. Georeferencing yaitu melakukan transformasi koordinat dari koordinat yang lokal atau koordinat yang belum benar ke koordinat yang kita anggap benar atau koordinat yang sesungguhnya. Di mana transformasi koordinat atau georeferencing ini ada 3 yang bisa minimal kita lakukan. Ada scaling, kemudian ada translasi, ada rotasi. Dimana contohnya misalnya dari GNSS kita memiliki informasi koordinat di mana titik kita lakukan, kemudian kita lakukan pengukuran misalnya dengan menggunakan contohnya peta ukur di mana tidak ada informasi koordinatnya, kemudian kita harus melakukan kita melakukan transformasi koordinat. Begitu juga di dalam digitasi. Jadi
hasil digitasi terhadap peta yang kita lakukan, kita harus cek lagi apakah sudah memiliki sistem proyeksi atau belum, sudah memiliki informasi koordinat yang benar atau belum. Kalau belum, kita harus melakukan georeferencing agar data tersebut bisa digunakan. Nah, setelah melakukan georeferencing, data sudah benar, kemudian sudah diinput, sudah diberikan informasi koordinat, 6 tersebut tadi sudah terpenuhi kecuali topologi, kita bisa menyimpan data tersebut ke geodatabase, di mana di ArcGIS ini geodatabase dinamakan dengan fungsi ArcCatalog untuk penyimpanan database yang kita gunakan dengan ArcMap. Nah, ini adalah penjelasan tentang geodatabase. Beberapa tipe geodatabase biasanya kita menggunakan file geodatabase untuk penyimpanan menggunakan ArcCatalog, di mana geodatabase ini adalah seperti wadah yang terluar, di mana wadah geodatabase ini terdiri dari beberapa feature dataset, dan feature dataset ini kumpulan dari beberapa feature class. Jadi urut-urutannya di ArcCatalog untuk geodatabase di ArcGIS ini mulai dari geodatabase, kemudian feature dataset, kemudian feature class. Untuk feature geodatabase ini sangat umum. Feature dataset lebih khusus dibandingkan geodatabase, sedangkan untuk feature class ini sudah sangat umum, sudah sangat spesifik. Untuk feature class sendiri, datanya bisa menyimpan ada 7 tipe data yang bisa disimpan, mulai dari poin, kemudian garis, polygon, multipath, annotation, dimension, dan multipoint itu sendiri. Ini untuk metode penyimpanannya. Kemudian sebenarnya geodatabase yang ada di dalam ArcGIS dalam fungsi ArcCatalog ini tidak hanya bisa menyimpan data vektor, tetapi juga bisa menyimpan data raster. Dia menyimpan sistem koordinat raster, kemudian menyimpan juga jumlah kolom dan baris di dalam satu file raster, juga menyimpan informasi extendnya, termasuk cell size-nya, jadi ukuran dari setiap selnya itu. Nah, dia menyimpan raster ini per grid-nya. Jadi raster yang tadi kita dipotong-potong, kemudian disimpan dalam per grid oleh geodatabase di ArcCatalog itu. Nah, sebenarnya untuk penyimpanan geodatabase yang ada di ArcCatalog, tidak hanya di ArcCatalog, di GeoGIS juga, semua geodatabase spasial ini bagaimana penyimpanannya sudah diatur oleh BIG dengan dinamakan katalog unsur geografi Indonesia. Nah, bagaimana penamaannya, kemudian kolomnya harus apa saja, informasi atributnya harus apa saja, kemudian isian atributnya harus apa saja, sampai ke kode unsurnya itu sudah ditentukan oleh BIG ini dalam cookie. Tetapi kita sebagai pengguna, termasuk yang sering bekerja dengan data spasial, bisa memberikan masukan ke BIG untuk menambahkan feature dataset ataupun untuk menambahkan feature class ini. Nah, untuk katalog cookie ini kita bisa download melalui web berikut. Nanti di sana ada template, dan apabila kita download template-nya itu sudah mengatur mulai dari template ini kita istilahkan sebagai ruang untuk data-data, mulai dari geodatabase, mulai dari feature dataset, feature class sudah ada ruangnya, tapi belum ada isiannya. Nah, isiannya ini kita ambilkan dari data yang kita digitasi tadi atau kita inputkan tadi. Nah, tampilan webnya seperti ini. Untuk saat ini cookie sudah ada versi 5, jadi setiap beberapa tahun sekali diperbarui setiap saat, yang mengupdate jumlah kategori atau jumlah feature datasetnya. Jadi cookie ini adalah suatu sistem yang berisi unsur dan atribut. Unsur ini adalah data vektor, sedangkan atribut ini adalah informasi pendukungnya. Informasi atribut ini bisa kita tambahkan, tetapi tidak bisa kita kurangi. Jadi atribut yang ada di dalam cookie itu tidak bisa dikurangi, walaupun kita tidak
walaupun kita tidak memiliki isian tentang data tersebut gitu. Nah, untuk saat ini ada 14 kategori, mulai dari referensi spasial, batas wilayah, transportasi, hingga dataset khusus. Nah, kita tinggal mengategorikan saja data yang kita punya, data yang kita inputkan ini masuk ke dalam kategori data apa gitu. Nah, ini contohnya, misalnya ada kategori transportasi, feature datasetnya ini transportasi, di mana transportasi ini dibagi-bagi lagi menjadi darat, ada udara, ada laut, dan berkereta apian. Nah, dari masing-masing transportasi ini dibagi lagi menjadi feature class, yaitu ada jalan, ada jembatan, ada stasiun, ada kemudian ada jembatan, terminal bus, ada terowongan. Nah, di sini ada kode, ada PT, ada AR, ada LN. PT di sini maksudnya adalah poin, AR adalah area atau poligon, sedangkan LN ini adalah garis. Nah, ini lebih ke tipe data dari data tersebut, karena misalnya ada jalan yang disimpan sebagai garis, ada jalan yang disimpan sebagai area. Nah, ini dibedakan namanya. Nah, di dalam cookie tersebut juga diatur ada nama kode unsur. Kode unsur ini format penamaannya adalah dengan kategori C. C berarti adalah transportasi. Kemudian untuk kategorinya sesuai ini, nanti C itu transportasi, kemudian A referensi, B batas wilayah. Nah, untuk nama tiap kode dan kategorinya apa bisa dicek di webcookie tersebut. Nah, untuk subkategorinya yaitu masuk ke subkategori misalnya transportasi darat, jadi CA. Kemudian untuk geometrinya ada 02, berarti ada garis atau line. Kemudian untuk skalanya 0,01 berarti 1/1 juta. Kemudian untuk kode unsur juga bisa dilihat di webnya cookie. Jadi kita sebenarnya tidak perlu memikirkan ini semua, karena template dari cookie ini mulai dari geodatabase, feature dataset, feature class, termasuk kode-kode unsurnya sudah bisa di-download melalui web cookie tersebut. Yang perlu kita lakukan apabila sudah memiliki template cookie, kita tinggal melakukan pengaturan atribut. Misalnya kita ada informasi tambahan, misalnya untuk informasi jalan, kita sudah ada atribut sudah ada data jalan, tapi ada informasi atribut yang ternyata belum ada di cookie, misalnya adalah kerusakan jalan. Nah, kita bisa tambahkan atributnya, tetapi kita tidak bisa mengurangi informasi atribut yang sudah ada. Kemudian termasuk untuk menambah domain. Menambah domain ini supaya menyeragamkan isian dari atribut tadi. Misalnya ada atribut kerusakan jalan. Nah, domainnya ini kerusakan jalannya sedang, berat, atau apa. Sudah sampai sedetail itu di dalam cookie. Nah, kemudian untuk menambahkan bisa melakukan dengan load data dari data yang sudah kita inputkan ke dalam template yang sudah kita buat berdasarkan cookie. Nah, setelah data yang kita inputkan tadi sudah ditambahkan ke dalam suatu geodatabase, selanjutnya adalah melakukan pengaturan topologi. Kenapa ini penting? Karena dalam penggunaan data geospasial, hubungan geometri antar satu data dengan data yang lain akan mempengaruhi hasil yang kita lakukan, akan mempengaruhi proses yang akan kita lakukan. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, apabila topologinya belum benar, maka tidak bisa dilakukan proses data atau analisis data. Nah, pengaturan topologi ini sebenarnya ada aturannya yang sudah diatur oleh BIG juga. Jadi kita tinggal menggunakan saja, kita set pengaturan topologi untuk masing-masing data yang kita miliki, kemudian kita cek apakah ada kesalahan atau tidak. Apabila memiliki kesalahan, ya kita perbaiki dengan menggunakan armat gitu. Nah, setelah geodatabase siap, topologi geometrinya sudah benar, lanjut ke
Proses berikutnya yaitu pre-processing, yaitu dengan menambah data atribut termasuk kelas klasifikasinya yang akan kita pelajari minggu depan, termasuk bagaimana supaya kita bisa melakukan analisis spasial atau menjawab query spasial dengan menggunakan GIS tadi. Ini beberapa referensi yang bisa kalian pelajari. Jadi bagaimana definisi kalian tentang GIS, mungkin bisa dituliskan di dalam chat ini atau di dalam komentar tentang video ini. Dan untuk kegiatan praktikumnya, semoga yang saya paparkan barusan bisa menambah informasi untuk kalian tentang sistem informasi geospasial, dan apabila ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusi. Terima kasih.